وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Hadratul Mukarram Kakanda Arson selaku Kepala Pekon Gunung Megang yang sempat hadir, Hadratul Mukarram PJ Kepala Pekon Tanjung Rejo ataupun yang mewakili, yang sama-sama kita takzimi para alim, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para haji, para hajjah, para asatidah yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati, kita doakan dan sekaligus kita minta doa jamaah calon haji, wabil khusus bimbing kami ahli bait, mudah-mudahan akan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Hadirin jamaah walimatul hajj ataupun walimatul safar yang sempat hadir, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita pun akan menjadi tamu Allah ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Di sini kebiasaanku ceramah tepelitut ke bahasa Sunda, minta dimaklumi. Mungkin sedang ini di jenis Sunda kali, ada Jawanya, ada Lampung, bahkan Sunda. Kalau saya agak-agak terpelitut, mohon dimaklumi yang sedalam-dalamnya. Apa tertilo, itu masalah buruk. Pada kesempatan ini kebetulan jam 11:04. Jam 10. Nah, lain wilayah Belu kan, Belu Barat, ini Timur, lain. Kebiasaan saya kalau ceramah itu harus ada kontrak dengan jamaah, 10 menit, 15 menit atau 20 menit, terserah dengan jamaah. Ibu-ibu kalau seperempat jam sanggup nggak? Enggak? 10 menit berarti? Setengah jam? 1 jam sanggup? 2 jam? Aku cari diri. Terus ke diri enggak 2 jam. Pada kesempatan ini adalah acara yang sakral, walimatul hajj, walimatus safar. Oleh karena itu di dalam walimah ataupun acara ini, yang pertama yang hendak saya sampaikan bahwa ke Mekah itu adalah duyufur rahman, tamu Allah yang maha pengasih. Siapapun hamba Allah dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Yaman, Mesir, Mekah sendiri, Madinah, siapapun yang menunaikan ibadah haji pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, siapa yang mendatangi Mekah atau Ka'bah atau Makkah Al-Mukarramah, maka semuanya adalah tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, duyufur rahman. Bukan tamu Raja Salman, bukan tamu polisi Makkah, bukan tamu polisi Madinah, bukan tamunya Imam Besar Syekh Abdurrahman Qudais, bukan. Miskinkah dia, laki-lakikah dia, kayakah dia, perempuankah dia, pejabatkah dia, petanikah dia, pengusahakah dia, siapapun yang mendatangi Ka'bah Makkah Al-Mukarramah maka adalah tamuku, kata Allah, duyufur rahman, tamu Allah yang maha pengasih.
Oleh karena itu ini kata kunci, ke Mekah dari Ulu Belu, ke Mekah dari Gunung Megang, dari Tanjung Rejo, datang ke Mekah Al-Mukarramah, naik pesawat lebih kurang 9 jam. Maka ingat bahwa tujuan kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini lagi jadi tamu ke Palu, bangganya luar biasa. Diundang oleh Kakanda Harson deng ke rumah ngapa Kang, kita ada acara, pasti bangga. Pak Lurah yang nelpon yang undang, lebih bangga lagi kalau camat yang undang, lebih bangga lagi kalau bupati yang undang, lebih bangga lagi kalau gubernur yang undang, paling bangga kalau Pak Jokowi yang undang. Tapi ingat, camat adalah milik Allah, camat adalah hamba Allah, gubernur adalah hamba Allah, presiden raja adalah hamba Allah. Ini yang undang bukan manusia yang diciptakan Allah, tapi yang undang adalah Allah Rabbul Jalal. Makanya ya Allah besar syukur men, luar biasa. Tadilah sampaikannya di sambutan Ahlul Bait tadi. Inilah artinya kodrat Allah. Gak usah kita baca kenapa harus ada pandemi, kalau tidak ada pandemi mungkin saya sudah berangkat. Gak usah kita baca, ini kehendak Allah. Coba kalau seandainya pandemi tidak terjadi, maka sudah 2 tahun saya pulang dari Mekah Al-Mukarramah, siapa tahu Anda tidak berangkat walaupun tidak ada pandemi. Ingat janji Allah dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu, kata Allah. Ingat hambaku, sehebat apapun kamu, bahwa tidak ada yang dapat memastikan apa besok yang akan kamu lakukan. Kita lemah di hadapan Allah. Rencana boleh, yang mengabulkan rencana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya kabarnya ini posisi gantika, alhamdulillah. Inilah kalau nasib. Ada yang sudah antrian, apalagi enggak antrian sekarang ini, sampai kalau daftar sekarang berangkatnya sampai 25 tahunan. Hanya walaupun demikian Kakanda Kepala Pekon, walaupun Kakanda ini belum haji, alhamdulillah sekarang sudah ustadz. Bapak Ibu perlu diketahui, sebenarnya yang ceramah bukan saya, Kepala Pekon yang lebih pas ceramahnya, Ustadz Harson kan. Mantap. Ini ada yang bilang, wah berarti kalau umur saya 60 tahun, kalau daftar berarti tahun 25 tahun, berarti umur saya tadi sudah 85 tahun. Apakah sampai tahun 25 tahun lagi? Jangan berkata seperti itu. Ini adalah milik Allah. Kalau kun fayakun kata Allah, apa yang tidak terjadi bagi Allah? Tidak susah bagi Allah untuk meledakkan Indonesia. Tidak susah bagi Allah untuk memberangkatkan hanya satu hamba Allah untuk menjadi tamu Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada susah bagi Allah. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana kalau ada orang tua saya sudah daftar haji, sudah pelunasan, kemudian meninggal dunia, apakah dapat pahala seperti pahala haji? Apa kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100? Kalau buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 100, apa kata Allah? Jika ada seorang hamba Allah yang berniat melakukan ke tempat yang baik untuk berhijrah, kemudian sebelum sampai ke tempat tujuan dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang seakan-akan sudah sampai ke tempat hijrahnya. Jika ada hamba Allah yang berniat melakukan mengunjungi Ka'bah, melakukan ibadah haji ataupun umrah, kemudian belum kesampaian, bukan hanya niat, sudah dilunasi, kemudian dia meninggal dunia, maka insya Allah dia sudah mendapatkan predikat pahala haji. Nah ini, kalau kurang percaya kalau buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. Dia percaya atau maku salah, silakan marah, nggak kepalu. Nah ini karena Ustadz dia tadi, yang Ustadz. Makanya artinya ini yang pertama, khususnya bagi jamaah calon haji, ingat bahwa ke Mekah itu adalah tamu Allah. Coba secara filosofi, kita datang ke rumah seseorang, kita menjadi tamu. Kira-kira walaupun kita dibuatkan air minum, teh, tetapi ternyata nggak dikasih gula, ngomel gitu. Tidak, karena kita adalah seorang tamu. Walaupun tehnya tidak manis, kopinya tidak manis, tetap kita tutup mulut karena menghargai tamu. Apalagi di Mekah, ingat pasti diuji oleh Allah.
Jangankan sudah datang ke Mekah, masih di Indonesia sudah ada ujian Allah. Tapi ingat, apapun yang terjadi di Mekah ataupun Madinah, bahwa itu adalah ujian Allah. Kalau kita marah, berarti kita marah dengan yang ngundang kita. Siapa yang ngundang kita? Berarti Anda sudah berani marah dengan Allah. Maka apapun yang terjadi harus ikhlas, sabar. Misalkan kelenen, nah bertemu nggak hotel yang kurang beres, ini bugal misalkan hotel dek mama dah Arni, misalkan ringkih kemati hotelnya bintang 5, dek ini bintang 0 misalkan. Ngapa hotel bekicak ini dek bersih ini lah, marah-marah jangan. Kalau marah berarti sudah marah dengan Allah. Yang punya hotel adalah Allah, yang punya Mekah adalah Allah, yang punya Ka'bah adalah Allah. Kita tamu Allah. Ngoceh-ngoceh karena hotelnya kurang bagus berarti ngoceh dengan Allah. Ngoceh-ngoceh karena makanan cateringnya kurang bagus berarti ngoceh dengan Allah. Sabar, ingat, mustahil Allah tidak akan menguji kita. Siapa tahu itulah yang akan menjadikan kita haji yang mabrur dan mabrurah, yang kita mampu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau terima saja nih kabulai kurang masih, oh ya kata Aris, ini adalah Allah ya, artinya uji kita. Hotelnya misalkan kurang ringkih, atau setelan airnya kok nggak ada air panasnya, cuman cool, nggak ada yang hotnya misalkan. Hanya hati-hati nih, nggak belajar buka air di hotel nih. Ada pengalaman teman saya umroh 2012 di Megistin, lah umurnya 70 tahunan beliau itu. Mandi dulu, masuk kamar mandi tadi, sudah senang pulang gelubur keluar. Au ngapu, au kangatan, dia ngatulah itu ditipicik ya bang pol. Ini hati-hati ini, keluar di kamar mandi dengan jual ini dia beri malu lagi, ya wangat. Aku mohon jangan sampai terjadi ini gaul tinggal. Nah, ini mak, yang pernah terjadi hal seperti itu. Nah ini, artinya pasti itu nanti karena kita ini tamu Allah, banyak pertemuan. Ada yang di pesawat sudah diuji Allah, masih di Indonesia sudah diuji Allah. Terlebih-lebih tadi sebelum berangkat sudah disampaikan oleh kepala pekon tadi, la yadkhulul jannah qati'un yakni qati'ur rahim, tidak akan masuk surga jika kita belum memaafkan sesama manusia. Hablum minan nas, hubungan horizontal. Kita meninggal dunia belum saling memaafkan antar sesama manusia, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tujuan ahli bait, tujuan jamaah calon haji, terutama ahli bait undang kita semua pada saat ini adalah untuk bersilaturahmi dan silaturahim supaya benar-benar bersih, suci. Kalau salah dengan manusia harus minta maaf dengan manusia, namanya hak adami, hablum minan nas. Tapi kalau salah dengan Allah cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ingatkan ini pernah bersalah gak siapa, tetangga kiri kanan minta maaf, jangan sampai dia minta maaf. Nineng betina gak nineng buka harus memaafkan suami istri, anak-anak. Jangan sampai membuat orang tua kita di Mekah gelisah karena ada sangkut paut dengan anak yang belum memaafkan, jangan sampai. Nineng betina mbak tulah pula ini asgah minta maaf kan? Sambil minta maaf nah. Weh, aku minta maaf nih lagi pokoknya sebelum berangkat ke Mekah. Maka balik ke lemah mantau nining nih, haji kan nggak lupa gelar nih tuh. Kami ibu pantau haji nah ini pasangannya. Nah ini artinya nih calon sedari yang hadir jamaah calon haji, ingat ini yang pertama, bahwa kita ke Mekah itu artinya memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ke Mekah itu adalah menjadi tamu Allah. Apapun ujian yang diberikan Allah, sebelum kita berangkat kita masih di tanah air, sampai kita pulang nanti ingat, apapun yang terjadi ingat bahwa itu adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu disampaikan masalah haji? Luruskan niat. Dalam Al-Quran Allah pun membicarakan haji umrah lillah. Ingat, sempurnakan haji, sempurnakan umrah lillah, karena Allah. Daftar ke Mekah, tanah suci Mekah, bukan untuk bergaya-gayahan supaya dipanggil gelar Pak Haji, Bu Haji, tidak. Ada pernah zaman dulu, woi wak singadai diam, wak singadai wak diam, wak haji singadai, jadilah ketinggalan haji.
Jangan sampai kalau enggak haji tidak disilakan. Nabi Muhammad hajinya cuma 1 kali, umrohnya 4 kali. Tapi para ulama salafus soleh, apalagi orang Indonesia, para pejabat, orang yang punya duit, pengurus kanwil dan sebagainya, ada yang sudah ratusan kali untuk pergi haji ke Baitullah. Tapi apa? Rasulullah tidak dipanggil Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab tidak dipanggil Haji Umar ibn Khattab singa perang pasir. Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak dipanggil Haji Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali tidak dipanggil Haji Sayyidina Ali, tidak pernah dipanggil. Ini artinya apa? Orang mau manggil kita haji, alhamdulillah. Orang mau manggil kita haja, alhamdulillah. Tidak dipanggil haji, tidak dipanggil haja juga tidak apa. Karena luruskan niat ke Mekah bukan untuk mendapatkan gelar haji. Haji tidak punya gelar, ibadah tidak punya gelar. Punya gelar itu adalah ciptaan manusia. Kalau kuliah S1 gelarnya sarjana, kalau S2 gelarnya adalah master, kalau S3 adalah doktor baru bergelar. Kalau ibadah tidak ada gelarnya. Misalkan aku ada gelar Hariswanto SHI, tapi SHI Hariswanto Sholat Haji Infak misalkan, dia perlu ada gelar. Ada yang bertanya, Riz berarti tidak perlu dipanggil Pak Haji, tidak perlu dipanggil Bu Haji. Perlu. Apa perlunya? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya seseorang yang pulang dari Mekah dipanggil Pak Haji, pulang dari Mekah dipanggil Ibu Hajah? Apa manfaatnya? Untuk tazkirah, mengingatkan. Misalkan Mama Anku ini, Mama Arnina balik di Mekah, misalkan balik di Mekah tahu-tahunya Cipak kejemur. Haji Arni, dengan memanggil Haji Arni berarti sudah mengingatkan. Mamanda Arni, ingat Anda sudah haji, sayangi hajinya. Itu maksudnya. Kalau ada yang bertanya, walaupun Allah tidak menganjurkan, tidak ada gelar untuk ibadah haji, tapi salah satu manfaat gelar haji adalah untuk mengingatkan seseorang yang sudah pulang dari Mekah. Ada sahabat Nabi setelah menunaikan haji wada, naikkan prosesi yaitu rukun dan wajib menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah itu ketika mau pulang sampai di Jeddah terjadilah perkelahian. Diingatkan oleh polisi Arab, polisi Jeddah, Pak Haji, haji. Apa tujuannya? Sayangi haji Anda, sayangi haji Anda. Jangan berkelahi, Anda sudah haji. Jangan berbuat tidak baik, Anda sudah haji. Gelar haji untuk mengingatkan. Nah, ingkilah kemati, ngapa itu ingkir dipakai gelar haji itu? Nah ini, makanya artinya ini itu sudah adanya. Ayo, yang kedua ini luruskan niat. Pokoknya lillah, tapi kira yang terjadi masa bodoh. Tujuanku adalah ibadah manggil Allah, kanu naik ke ibadah memenuhi panggilan Allah. Apapun yang terjadi terserah. Kamate kau di pesawat terserah. Jangan bisa itu tampuan boh. Gemuk-gemuk kleres naik pesawat 9 jam. Malah mengumpat ke bawah. Apa doa saja umpat ke pucuk ni. Jangan pernah ada dulu jemar dulu nggak kau ini dengan kami ni lah. Mi suruh gara-gara jadi ngomong ini ke baku naik pesawat. Nanda urung nih tu pakai. Woi oleh pernah lak pernah duit 35 juta urung gara-gara naik pesawat. Akhirnya dinasihati. Ayo udah kamu itu lillah. Ingat serahkan kepada Allah. Dia pun tak khawatir mah. Amun dek kapal dek pesawat ke Mekah itu double mesinnya ganda. Aku pesawat kecil mesinnya sute mati platinanya macet busi umban. Hanya yang mesin dua dia jam ke Mekah itu rata-rata mesin diganda, mati sutek mesinnya, otomatis suteknya langsung nyambar hidup. Insya Allah selamat kalau khususnya dia jam Gunung Migang Tanjung Rejo selamat. Wede cuma belum lebih selamat, Mono aja belum, ceramah aja belum. Nah ini artinya jangan takut kata, pokoknya lillah, luruskan niat. Ke Mekah adalah niatnya memenuhi panggilan Allah, menunaikan rukun Islam yang kelima. Makanya menaik rukun Islam jangan ditambah-tambah. Amal di Mekah ya, duitnya banyak, berlimpah-limpah, dia anak sekolah cukup, lebih malah. Amal dia galak ke Mekah, rukun Islamnya dia 5, rukun Islamnya 8 gitu.
Itu yang pertama katanya syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima beli rumah, yang keenam beli kebun, yang ketujuh beli mobil, kedelapan baru haji katanya. Itu jangan mengatakan aku belum dipanggil Allah. Orang kebetulan panggilan Allah. Apa kata Imam Quraisy, ulama besar Indonesia? Kalau ada seseorang hamba Allah yang kaya, duitnya banyak, jabatannya tinggi, kebunnya lebar, kopinya banyak, hasilnya banyak berlimpah ruah, tapi belum menunaikan ibadah haji, bukan tidak dipanggil Allah, malah dia sendiri yang tidak mau dipanggil Allah. Sebenarnya kalau kita tahu rukun Islam yang kelima naik haji, secara otomatis kita sudah dipanggil Allah. Hai hambaku, rukun Islam ada 5, yang kelima adalah haji. Secara tidak langsung kita sudah dipanggil Allah. Nah, makanya hati-hati kalau ada orang kaya, banyak duitnya, belum daftar, dia mati, kata Nabi silakan pilih antara dua, tidak Yahudi ataupun Nasrani. Makanya bahaya benar cuma kaya belum daftar. Aku aja belum kaya sekalum daftar. Lagalakna bagi kakang kepala tadi, hanya masih kalah kepentingan lain. Ini ada yang bertanya, Res, saya ini ada dua pilihan. Anak saya sedang menggunakan uang menuntut ilmu, terlebih-lebih ilmu agama. Kalau saya menuntutkan anak saya, hajinya saya belum mampu. Kalau saya daftar haji, anak saya bisa tak jadi sekolah. Mana yang didulukan? Ikulah ke anak gudai. Nah ini penyairnya, silakan. Islam ini tidak disempit, tidak persempit. Islam itu tidak dipersusah oleh Allah. Agama kita itu agama yang fleksibel, agama yang mudah, tapi jangan dipermudah. Nah ini nih, nasihat ini ingat beraji dengan sana, dong Tuhan, ayo luruskan niat ke Mekah itu semata-mata karena Allah. Makanya kata Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal tergantung dengan niat. Seseorang yang beramal akan melahirkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya riya, maka hajinya haji riya. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka hajinya bukan haji yang mabrur. Apapun itu, sholatkah dia, puasakah dia, sedekahkah dia, apapun ibadah, luruskan dulu niat. Teteh, nah, matilah ambil terjadi. Aneh, luruskan niat kita, jangan main-main luruskan niat. Oi, niat kata Riz, ternyata kita harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita kocak, hanya cerita ini aku sampai saat ini dia pacak melupakan. Ceritakan kiai kan, ada dua orang santri yang bijak, ilmunya luar biasa. Nama santri ini yang suhangnya dadang, yang suhangnya dudung. Artinya dadang dudung. Lah nyantri nggak kiai selama 12 tahun, lama luar biasa. Kata dadang nggak dudung ini, kita ini harus turun gunung ngamalkan ilmu biar ilmu agama ini berkembang. Syiar. Singkat cerita, dadang nggak dudung ini pamitan nggak Pak Kiai. Pak Kiai, terima kasih selama 12 tahun kami dididik di pesantren sehingga kami menjadi orang yang berilmu. Kami mau turun gunung, mau berkelana, kami mau mengamalkan ilmu kami supaya manfaat bagi umat. Anjamlah mati Kiai ini tadi. Silakan dadang nggak dudung, ini lo ige kata Pak Kiai tadi. Akhirnya turun gunung dadang dengan dudung ini. Singkat cerita, setelah 4 tahun berpisah dengan Kiai, santri yang bernama Dadang ini terketuk hatinya, rindu dengan seorang gurunya, yaitu dengan Kiai. Ngomonglah dia nggak bininya tadi, kebetulan bini Dadang ini tadi betina. Siapa tahu ditanya orang dua bini bugal, makanya kisahkah tadi. Kata si Dadang, laporan, Dek, aku Hindu gak guru, saya kangen dengan Kiai. Sudah 4 tahun kita berpisah dengan Kiai, aku mau silaturahmi.
dari lubuk hati yang paling dalam, niatnya adalah silaturahmi dengan kiainya karena merasa rindu semata-mata karena kangen dengan seorang gurunya yaitu kiai. Luar biasa. Akhirnya kata istrinya, "Mas, kalau kita mau ke sana kita belum punya apa-apa, nanam kawung sampai umuran setahun, buah permenkan lagi lo, tapukah kita bawa?" Kata di Dadang nih tadi. Kata Dadang, "Dek kan pun dia beli oleh-oleh, nggak apa-apa, nggak ada oleh-oleh, dek. Yang penting kedatangan kita bertemu dengan kiai itu yang sungguh luar biasa." Akhir punya akhir, kata istri Dadang, "Mas, udahlah, itu di belakang ada tanaman singkong kita, ayo cabuti bekayu." Diambil bekayu tadi, dicabuti, diambillah sekarung pupuk kecil tadi, bekayu tadi dipikul sama Dadang. Dibawalah singkong satu karung kecil isian 10 kg. Kemudian dibawa dengan berjalan kaki dengan jarak hampir 20 kilo. Datanglah ke rumah kiai dengan membawa satu karung kecil singkong untuk oleh-oleh dengan kiai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Salaman, dipeluk kiainya, dipeluk si Dadang oleh kiainya. Kemudian dia naruh oleh-oleh itu sekarung kecil singkong. "Ini Nyai, kami belum punya apa-apa Nyai, selama 4 tahun kami berpisah dengan kiai, baru belajar ngebun, kebun kami baru umur 1 tahun, tidak ada kecuali singkong." Singkat cerita, Lauden ngejuk kayu ini tadi, ngatur kembali si Dadang tadi. Kata Dadang, "Pak Kiai, akulah melepas kangen, rinduku sudah lega, aku sudah bertemu, aku kabaliklah." Akhirnya Pak Kiai ke belakang datangi istrinya, "Istriku, Nyai, ada nggak oleh-oleh untuk Dadang?" "Nggak ada Kiai, nggak ada yang lain kecuali satu kambing jantan yang diberikan oleh Pak Camat kemarin untuk hadiah Pak Kiai." Kambingnya besarlah kemaki semegi, nggak anak kebau tadi, saking besar kambing itu. Kata Pak Kiai, "Sudahlah, kita nggak ada yang makan kambing, kebetulan darah tinggi kali, kolesterol tinggi, juk kalau nggak Dadang kambing itu." Akhirnya diajunglah si Dadang tadi bau kambing besar, balik si Dadang tadi. Di tengah jalan, bertemulah kancing perguruan si Dudung. Kaget Dudung. "Dang, gimana kabar Dang?" "Buat di Pak Kiai." "Allah mana cerita apa sama kambing besar itu?" "Kambing ini diberi Pak Kiai." "Dikasih Pak Kiai." "Kenapa dikasih?" "Nggak tahu." "Kamu tadi datang bawa apa?" "Bawa sekarung kecil singkong," kata si Dadang. Pulangnya disuruh bawa kambing besar. Mikir si Dudung tadi, si Dadang bawa singkong sekarung kecil, pulangnya dibawa kambing besar. Lang hitung ke kalkulator si Dudung ini tadi. Rupanya si Dudung ini penjual sembako pakai mobil. Si Dadang masih miskin, si Dudung sudah lumayan tajir, pengusaha. Akhirnya kata si Dudung, "Mana aku bawa ke sembako semobil, jangan-jangan katanya gajah balik membau." Bukannya kambing saja, kata si Dudung ini tadi. Dadang bawa singkong, pulang bawa kambing. Kalau saya bawa sembako, apalah yang akan diberikan Pak Kiai? Tadinya tidak ada niatan. Karena bertemu dengan si Dadang, akhirnya si Dudung ini merasa pengen datang ke rumah Pak Kiai. Tadinya tidak ada niat untuk silaturahmi di Pak Kiainya. Namun karena melihat dan bawa kambing besar ketemu di tengah jalan, akhirnya si Dudung ini berangkat, yaitu mendatangi Pak Kiai dengan satu mobil sembako. Datang ke rumah Kiai, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Wah, dipeluk, salaman, sok kangen. Padahal niatnya bukan untuk kangen-kangen silaturahmi. Singkat cerita, lagu pun tidak balik. Inilah mulut Dadang tadi, lagu pun tidak balik. "Pak Kiai, aku nak sibuk, tidak balik." Selamat. Kata Pak Kiai ke pawon lagi, "Nyai, Dudung tidak balik. Tapulah jika kita tunjukkan kat Dudung. Tapulah jika kita balaskan kat Dudung. Pawon di semobil benar, bekas minyak niung. Padahal minyak niung dah sulit dah waktu itu. Segala gula, segala macam, kayak pokoknya lengkap." Kata Nyai, "Bahasa retu kita ini Pak Kiai, kambing handung suti. Lari juga pula nggak Dadang. Au tapi yang di dapur, dia dilahir kecuali sekarang kecil kayu." Nah, kata Kiai, "Mak pula masuk sekarang kecil hijau kagak, bagi dulu kah kayu tadi?"
bagi dulu setengah karung, juk kagak dudung juga kayu kelawah di kayu. Kamu dah dudung tadi di dalamnya telah ngitung taklah kita ketahe kali ini taklah kena jangan di kubur atau ke bau tadi sini berdepol berjenjatan nyai tadi setengah karung kayu tadi dong dia oleh ke anak bini dengar inilah oleh di anak bini dengar juan dadang tadi kita bagi dua kata menyanyi tadi tinggal menghenging kenapa juga filosofinya ingat si dadang datang ke rumah Pak Kiai dengan niatan yang ikhlas silaturahmi. Si dudungnya tidak benar karena mengharapkan sesuatu yang tidak benar dan belum pasti. Akhirnya apa? Bawa satu karung kecil singkong yang harganya tidak sampai 10.000 rupiah. Tidak akan sampai 10.000 rupiah. Pulangnya bawa kambing yang harganya pasti di atas 3 juta rupiah. Sementara si dudung berangkat bawa sembako yang senilai tidak kurang dari 3 juta sampai 4 juta. Pulangnya bawa singkong setengah karung senilai 5.000 rupiah. Makanya nih komanda Kak Haji saja jangan sampai menjadi Haji Dudung. Jadilah Haji Dadang. Ini nyambung ibu. Luhuskan niat, tapkina niat luhus insyaallah lillah. Hajiku adalah lillah, umpan di pesawat lillah, kang apukina di pesawat lillah, kang bertemu di hotel longan kina lillah, kang pertemuan longan kina lillah. Dihormati ini Raja Salman, tidak dihormati orang Mekah, tidak dihormati manusia yang lainnya. Saudaramu sikut sini sikut sana lillah. Aku ini adalah tamu Allah, aku ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Lillah, karena Allah. Nah ini artinya jangan sampai kita salah niat. Lupuskan niat kita mulai baik. Amal agak nyimpang pikiran kita, cepat-cepatlah istighfar. Jangan kalau diucapkan, dilembuskan di mulut kesalahan lagi sampai terlintas di dalam hati biasanya ada balasan. Mekah itu adalah miniatur akhirat. Ini Bapak Ibu mendapat cak. Makanya gambaran akhirat inilah jenuh ke Mekah. Padang mahsyar setelah kebangkitan di yaumil ba'ats, manusia dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, maka digiring di padang mahsyar untuk dilakukan hisab yaumil mizan. Apa perumpamaan gambaran kecilnya di Mekah adalah padang Arafah. Padang Arafah gambaran padang mahsyar. Inilah yang disebut miniatur akhirat. Gambaran akhirat ada pada ibadah haji. Nah makanya luar biasa, hati-hati ini luruskan ya niat kita. Ini luruskan yang mantapkan yang kita semata-mata pokoknya karena Allah Subhanahu wa taala hidup di lain. Insyaallah baru kita mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Nah ini yang kedua. Ini yang pertama tadi ingat ke Mekah adalah tamu Allah, bukan tamu siapa-siapa. Yang kedua, ayo agar hajinya mabrur dan mabrurah, luruskan niat. Jangan bolak-balik belok-belok niat, jangan. Terlintas kesalahan dikit cepat-cepat astagfirullahaladzim, istighfar qalbi di dalam hati boleh, istighfar lisan ucapkan astagfirullahaladzim. Itulah senjata kita untuk mengatasi kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, luruskan niat. Yang ketiga, ke Mekah itu nenek mama saudaranya, ke Mekah itu apa ilmu empok di calak benar di tertib ada ilmu ke Mekah. Ngapu kira itu ada ilmu makan, ada ilmu lo mana ilmu makan. Ilmu makan itu duduk, ilmu makan itu sunnahnya berjahit di memakai sidu. Awalnya masih tidak sesuaikan gara-gara menyampaikan ini kalau makan bubur bakso tidak di sidu. Di Makle, balik di Mekah, di Mekah itu sunnah pakai tangan, di kena gitu sidu bid'ah, jangan di Makle laju haji kamah kelang makan bakso di sidu lagi. Masih tidak sesuaikan, makan nasi wajar di sidu. Karena ada dua cerita, pernah ada cerita. Gara-gara hati jumpa ketika gara-gara Pak Kiai datang ke debat lah, nggak terlalu anarkis. Pak Kiai tadi diajak makan. Gara-gara Pak Kiai diajak makan sumpah tadi Pak Kiai itu sidu, yang lain pakai tangan semua, pakai tangan galu. Pak Kiai kok makannya pakai sendok.
Pak Kiai tahu dalilnya kan, tahu sunnah Nabi kan? Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad tidak pernah makan itu pakai sendok, pakai jari langsung, disentuh dengan jari langsung, karena proses pencernaan makanan yang dipegang jari adalah lebih cepat ketimbang yang pakai perantara sendok. Murnian dalam ilmu kesehatan. Dibegal Pak Kiai di Panji Merami. Pak Kiai kok makannya tidak menuruti sunnah Nabi sih? Kenapa pakai sendok, nggak pakai tangan? Tersinggung Pak Kiai ini tadi. Apa Kiai tadi? Kepalu pulu ini Pak Ustaz tadi. Aku tersinggung dia. Akhir punya akhir, tunggu kata Ustaz Kepalu ini tadi. Tunggu kamu ini. Balik di Berenggot, ujian-ujian mengobrol dalam petakannya di rombongan tadi. Ngomong dengan bininya. Dek, malam ini buat bubur ayam pepedas nian. Joi kicap bebanyak, joi saus bebanyak, sambal dibanyakkan nian. Bapuhang tamunya, limuhang, buatkan 6 mangkok, ningkok semangkok, dek tamu 5. Kita undang, udah maghrib, udah misak tuh. Akhirnya siapkan bininya tadi. Lo mana sini kak? Yang suti joi sidu, yang 5 jangan joi sidu, bubur ayam tadi. Aku diundang, nah para kamu bapak-bapak, istri saya sudah susah payah buat bubur ayam ini hanyalah untuk menghargai, menghormati bapak-bapak sekalian. Ayo Pak, dengan mengucap Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar, kita makan bersama. Dek nganju Pak Kiai, dek nanya besidur sakso dimakan. Melanguk uang 5 tadi. Pak, kenapa nggak dimakan? Diam. Istri saya sudah susah payah Pak. Bukankah kata Rasulullah menghormati tamu itu adalah menghormati Rasul? Siapa yang menghormati Rasul berarti menghormati Allah. Siapa menghormati tuan rumah menghormati Rasul. Siapa menghormati Rasul adalah menghormati Allah. Kalau bapak-bapak tidak makan, tidak menghormati saya, tidak menghormati Rasul, tidak menghormati Allah. Makan Pak, makan Pak. Sendoknya mana Pak Kiai? Nggak usah pakai sendok, bid'ah itu. Ayo makan tuh bubur. Pala. Sambil mengamuk Kiai itu singgung pernah bunyi tadi. Nah, tidak sesuaikah tadi? Nah ini makanya dalam artian segala sesuatu itu tidak sesuaikah. Lihat situasi sikon, nah, situasi dan kondisi tadi. Nah ini artinya perlu ilmu tadi. Apalagi ke Mekah manasikan, aku yakin berapa bulan manasik itu apa? Lama manasik itu. Mungkin kapun ini, kapun mama ini manasiknya sejak 2020 kurasa. Lah manasikan, kemudian manasik batal berangkat. Udah manasik batal berangkat, akhirnya dia hafal, dia tinggal lagi saking kan, tapi coba betul dia juga hafal, dia tinggal lagi dia hafal tadi. Ini apa tujuan manasik haji? Supaya ada ilmunya. Pesan nggak jamaah haji, jamaah calon haji, yang pertama yang harus dicamkan, jangan sekali-kali meninggalkan rukun haji. Apa rukun haji? Niat dengan pakaian ihram. Ini jangan sampai tidak niat sholat, tidak niat la sholata, tidak sah sholatnya. Haji tidak niat la hajjah wal umrah, tidak ada haji dan umrah, batal haji kita berniat. Camkan niat ini. Niat itu bukan lafal. Labaik Allahumma hajjah itu adalah sebutan talafuz bin niyah. Niat bukan diucapkan, niat di dalam hati. Misalkan ke di alam lam Indonesia, mungkin jemaah Indonesia ini artinya tempat nikah zamani dan makaninya adalah di alam lam, itu untuk Indonesia. Ataupun di pesawat dengan membayar dam, karena artinya agak sedikit ini dinuruti aturan untuk bayar dam. Yang penting di pesawat diperintahkan niat, jangan sampai ini berniat. Atau niat yang buat di alam lam, jangan sampai ini berniat. Ini harus, lo mana niatnya? Cukup dalam hati, aku niat haji karena Allah. Sahlah kematian. Sah mengatakannya dia sah. Anda tidak pakai labaik Allahumma hajjah, mana sebutannya? Itu adalah sunnah yang wajib, rukunnya adalah dalam hati. Atau nawaitu hajjah, Anda tidak pakai nawaitu, tidak diucapkan. Apakah hajinya sah? Sah. Yang penting dalam hatinya, aku niat haji karena Allah, aku niat umrah karena Allah. Kalau dia haji kiran, haji antara umrah berbarengan, aku niat haji dan umrah karena Allah, sahlah kemati. Ini nih, jangan sampai dia berniat. Ini namanya rukun haji. Haji ke Mekah dia berniat, tidak ngulang tahun depan. Alangkah ruginya pula. Dia pula kepaca asal ngulang lainnya. Dia kepaca asal ngulang. Ini yang pertama, ini ilmu. Ayo, artinya niat jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan adalah wukuf di Arafah. Ini wukuf. Ada seseorang yang sudah sekarat, ada seseorang yang tinggal naik ambulan, napasnya sudah cengat-cengut, napasnya sudah sekarat,
tapi seseorang itu harus dibawa di padang Arafah, karena padang Arafah itu adalah al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Siapa yang ketika tanggal 9 Zulhijjah sejak tergelincir matahari sampai terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah tidak berada di padang Arafah, maka hajinya batal alias didesa hajinya. Nah, ini jangan pernah sampai ini. Masalah bajuan tadi ya silakan di padang Arafah, kan diam saja i'tikaf, nah di dalam hati merenung, banyak-banyak merenung kelemahan ini. Ayo jemaah calon haji di padang Arafah, merenunglah, kita ini bukan siapa-siapa, menangislah. Itu adalah padang Arafah, adalah gambaran padang mahsyar, padang yang luas, pakaian tidak ada bedanya. Mau presiden kah dia, orang Yaman kah, pejabat kah, orang hebat kah, petani kah, buruh kah dia, ayo semuanya sama di padang Arafah, cuman pakaian putih semua bagaikan kain kafan. Tidak ada klasifikasi sosial, tidak ada derajat yang lebih tinggi, derajat yang lebih rendah, semuanya sama di hadapan Allah. Itu adalah gambaran padang mahsyar ketika berada di padang Arafah. Banyak-banyak i'tikaf. Ya Allah, selama ini alangkah banyak dosa dengan dong bapangku ya Allah, menangis minta ampun kepada Allah. Dong bapangku mati ya Allah, aku bertobat ya Allah, balik kita ku ziarahi kuburnya ya Allah, ku batalkan hajinya ya Allah, ku batalkan umrahku, menangis kita di hadapan Allah, merenungi kesalahan kita. Ya Allah, alangkah banyak yang aku sakiti ya Allah, alangkah banyak orang yang aku sakiti ya Allah, alangkah banyak dosaku terhadap istriku ya Allah, alangkah banyak dosaku terhadap suamiku ya Allah. Menangis kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, gawi kita di padang Arafah. Udah itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Nah, banyak-banyak istighfar mengingat kesalahan kita. Ya Allah, alangkah banyak maksiat yang kulakukan ya Allah, alangkah banyak kata-kata kasar yang kelontarkan terhadap dong bapangku ya Allah, alangkah banyak kesalahan terhadap tetangga kami, keluarga besar kami ya Allah, alangkah banyak kekuranganku waktu jadi pemimpin ya Allah, alangkah banyak yang ikuti waktu aku bisnis ya Allah. Nah, kita nangis. Insya Allah cuma yang menyadari bahwa itulah akan dapat geral haji mabrur dan mabrurah. Ini nah dari kita di para masyarakat ini jangan sampai ditinggalkan. Ini nih rukun haji yang kedua. Pertama tadi niat ketika pakai ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf. Tapi tawaf ngelilingi Ka'bah, namanya tawaf ifadah, tawaf wajib, tawaf rukun. Nah, ngelilingi Ka'bah 7 kali. Butuh ilmu, iya harus dengan ilmu. Bagaimana dengan cium hajar aswad? Jangan terdesak-desak, jangan tergopoh-gopoh, jangan terpaksa untuk mencium hajar aswad. Hajar aswad adalah batu hitam yang diturunkan Allah dari surganya Allah, ditempelkan di jungut Ka'bah. Itulah yang dinamakan hajar aswad. Siapa yang mencium hajar aswad, maka seakan-akan dia sudah mencium bagian daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan sikut sini, jangan sikut sana. Hajar aswad adalah sunnah. Menghargai kawan kita sesama manusia adalah lebih wajib, lebih besar pahalanya. Jangan gara-gara cium hajar aswad cuma diumbankan sampai kawan kita disikut, mentang-mentang pecah kuntau dihantam kawan kita. Yang penting saya cium, kawan saya terserah. Itu malah dosa besar. Lebih baik menghargai kawan, pahalanya lebih besar daripada terpaksa menyikut kawan untuk mencium batu dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jangan perlu salah dulu men. Gara-gara ke Mekah hanya menining ini puji dadakan tadi ikut manasik sempat ngikut manasik. Ada cerita jenuh ke Mekah, dipanggil kejut tadi, dia sempat ngikuti manasik, tahu-tahu dipanggil ke Mekah. Dia berarti dia itu pernah mengal katanya mencium tuh hitam besar mati pahalunya katanya. Atau hitam banyak di sana. Sembahyang sunnah, paraan nggak cuma Afrika, gigi itulah putih, lah dicium. Nah hajar aswad katanya. Oh masih nak kira ibu hitam. Tahu jangan. Amal maka dia penasaran. Am tukina nas parana jadi hitam. Naju bersenyum. Am di giginya putih. Cemut ini. Ini gara-gara dia ilmu tadi. Jadi tadi ngambil batu kerikil. Ujikan dia melontar tadi. Jumrah Aqabah, Jumrah Ula, Jumrah Husfah, kemudian Jumrah Aqabah. Ngambil batu tadi. Aku tak pilih. Am dia kerikil banget. Am dia ampung. Kayu untuk ke yang gitu.
Jangan sok pakai alang jelas tu hitam. Uji nak butuh ilmu tadi. Nah ini termasuk uji tawaf tadi, tawaf ifadah. Nih tawaf ifadah, tawaf rukun. Amadi dia mengerjakan tawaf ifadah, hajinya tidak sah. Masalah bacaannya tidak ada yang wajib. Ke Mekah itu tidak ada satupun bacaan yang wajib. Ke Mekah getu saja sah hajinya. Balik dulu pantau haji getu. Usia itu di Mekah getu saja haji getu itu sah hajinya. Ini jangan sampai terpaku. Ingat, tidak ada bacaan satupun yang wajib di dalam menunaikan ibadah haji. Ibadah yang paling mahal, ibadah fisik jasmani adalah ibadah haji. Keliling Ka'bah, diam saja sah, kelilingnya itu yang wajib. Semungkin kita dengan sembahyang, rukuk, sujud, diri bacaan sah sembahyang kita. Tanpa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, hanya al-Fatihah itu namanya wajib. Di Mekah dek berdiri bacaan ya harus ataupun wajib. Hanya kita ngambil sunnahnya, putaran pertama ada tuntunannya. Ini ke mapal silakan. Putaran kedua ada pula tuntunannya, putaran ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau hafal bagus, itu lebih manfaat, lebih bagus. Hanya malah tua lah sulit ngapal. Mama nulis nining ini kita tasbih karopana atina tulah ya hafal. Itulah dia modal ke Mekah tuh neng. Cukup 3 bacaan, baca al-Fatihah, baca sholawat, apal ropana atina, lalu modal kenal kamu ke Mekah. Nah, maksudnya apal ropana atina, aku yakin apal dalam doa sahu jaganya. Ini di Mekah kelenasi kita tangan hajar aswad, lampu hijau, bismillahi Allahu akbar, kecop tangan dia tak dia senang dia nama itu benar. Ada boleh ingin kadang kancing pengalaman umrah tahun 2012 hanyalah umrah sunnahnya padahal kiai itu beres nak suahu ketika cop jarak jauh tu mana bagi muahan dia dah dapat ikuti apa ini. Biasa saja bismillahi Allahu akbar, dadah ke tangan, puji kecop tangan kita tadi, nah berkeliling. Bacalah yang mudah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Waktu tawaf nenek ngelilingi Ka'bah dia baca tasbih dan doa ke anaknya. Inilah yang lakukannya Nabi Ibrahim. Sah. Waktu Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar tidak punya anak, apa yang dilakukan ketika tawaf mengelilingi Ka'bah menunaikan ibadah haji? Doa Nabi Ibrahim adalah doa minta dikaruniai seorang putra. Ketika tawaf dikabulkan Allah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan doanya, dikabulkan, diturunkan anak yang soleh yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Boleh. Nah, ada tawaf apalagi lah tawaf sunnah ke doa ke anak sambil keliling, ya Allah pantau pula anakku, panggil anakku ya Allah, panggil cucuku ya Allah, panggil keluarga besarku ya Allah, lagi nenekku kau jangan pernah didoakan nenek betina, panggil ya Allah istriku tercinta bidadariku itu ya Allah, panggil ya Allah biniku harus didoakan. Ini boleh gitu, artinya itu bacaan karena dia artinya ya harus baik itu. Artinya memang kamu tuntun dan diajarkan dari Rasul sampai kepada sahabat ulama salafus saleh. Putaran pertama sampai ke-7 ada segala macamnya. Kalau berat, kalau sulit, terlebih-lebih bagi orang-orang yang sudah tua, yang akal ingatannya mungkin sudah agak kurang, apalagi sudah menjadi pikun ataupun sulit untuk menghafal, silakan baca tasbih tulah. Kemudian tasbih ke mangku baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak gol kah titulah ilo lah mati tawaf sah lah mati tawafnya. Hanya jangan diganti hasanah tadi, hanya hasanah tulah. Ada cerita di Mekah keluarga sempat dua. Nah, yang suang tadi bini Hasanah, yang kedua Khadijah tadi. Ataupun keliling Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlan bininya ya tua tadi. Ngapla biniku ya Hasanah saja doakan ini disebut namaku katanya tadi. Putaran kedua masih Hasanah. Ngapla namaku ini disebut katanya. Canggihnya katanya ini katanya. Putaran ketiga masih kina, tunggu nama beli disebut. Putaran keempat saha balik di Mekah. Ngipin ke laki tadi yang nama beli disebut, tapi ketika balik itu tunggu katanya. Atapanya laki ini tadi pengalaman dia katanya rugi kalau Allah akhir punya akhir
takbir putaran yang keempat tadi, la mulai lakinya tadi, Rabbana atina fid dunya Khadijah. Lanjam nah dia disebut akhirnya namaku awalnya lah melincing, jangan dirubah hasanah pula, dia tahu pak kalau mana kira. Nah ini artinya tawaf tadi, enggak jamaah calon haji ini jangan pernah sampai ditinggalkan. Ayo, yang pertama tadi niat ihram, yang wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf ifadah, inilah tawaf rukun. Yang keempat udah tawaf di pojokan belah sana, kira-kira ada di sini Ka'bah. Nah disitulah di jalan arah ke situlah yang namanya sa'i, pada artinya bukit Safa dan Marwah. Makanya agak jauh waktu itu nih, antara Safa dan Marwah itu 400 meter kali 7 kali berapa kilo gitu, lebih kurang 3 kiloan, hampir 3 kiloan. Jarak antara Safa dengan Marwah 400 meter. Mana pasiannya? Dia belum beri wajib, hanya mengikuti tuntunan yang di manasik, apal ilu itu silakan. Karena sa'i itu artinya sejarah Siti Hajar waktu melahirkan Nabi Ismail di antara bukit Safa dan bukit Marwah. Apa arti sa'i? Sa'i itu artinya usaha sungguh-sungguh. Lahirlah Nabi Ismail di antara bukit Safa dan bukit Marwah. Lahir Nabi Ismail di sana Siti Hajar membutuhkan air minum sehingga dia kehausan dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mundar mandir ke bukit Safa, dia berdiri, lahir ke bukit Marwah, dia berdiri, Safa lagi, Marwah lagi, Safa lagi, Marwah lagi, sebanyak 7 kali bolak-balik. Pas diulang kepada Nabi Ismail dan nangis, dengan izin Allah hentakan tumitnya Nabi Ismail alaihissalam, maka keluarlah yang namanya Zam, sehingga sampai sekarang disebut dengan air Zam-Zam. Artinya bersungguh-sungguh. Nah, namanya di situ artinya kita harus sungguh-sungguh. Ini sa'i. Kemudian sa'i tadi, tak rukun haji yang kelima tahallul. Tapi tahallul cukur minimal 3 helai gumba. Hari ini punya pilihan 3 saja ini kok banyak ikut. Yang aku lah, kenapa bikin aku gitu serah. Minimal 3 helai. Kamu nak sunnahnya digundulkan. Ayo deh, kamu gundul gelat hati mak, enggak kakak, kamu pernah melihat ini biasanya di situ ya bola situ. Awan ini takut niat tadi, kalikat di belakang apa pokoknya nah, likat lah ji, anggaplah Allah yang melikat tuh. Jadi jangan kayak dulu nanti talikan ke aku, kayaknya Allah aku yang melikat itu, pulau mano. Ini kanciku ini, Jema Polres. Kami Hangnam sumpaan uji urip tahallul tadi, tanggung kita ke tukang cukur kian. Aku ngomong, mbak ini saja berarti 3 sinti, Salasa. Kamu Salasa berarti 3 sinti. Kamu 2 berarti 2 sinti. Guntingan kita tadi. Aja dia potongannya sunggaran dia mesti gunting. Pokok seret bulat pala. Itu kamu 3 sinti, 2 sinti terserah kita. Kami uang 5 tuh dia tepaknya di tukang cukur tuh. Ini Jema Polres tuh berentang takut itu tepaknya. Ketika kami nasnya apa melihat cuma ini ya itu hanya dia kas bagi pertemuan tuh lain-lain. Kalau misalnya lihat timur dia sendiri situ ke air. Nah artinya itu ada kalau pertemuannya. Ini artinya itu yang masalah tahallul tadi sunnahnya digundul kata tadi. Banyak ke tukang cukur. Memang mahal. Waktu kami itu salah sampai 1 real. Kamu 1 real 2.400 kalikan dengan 10 mahal cukur di sana. Potongan ada. Lalu aku balik nanggung kayak gitu. Nah ini artinya silakan. Udah tahallul tertib itu yang namanya rukun haji. Nah ini kepun ini khusus jika berangkat. Ayo rukun inilah yang jangan sampai terabaikan. Kalau masalah wajib haji Indonesia Kloter 28 untuk jemaah Tanggamus seharusnya niat ihramnya dia lam-lam. Tahunya di pesawat sudah berniat diperintahkan berniat. Bagaimana itu kan melanggar. Sah tidak hajinya? Sah. Yang penting bayar dam nyembelih kambing. Sah. Tidak wajib. Ini. Tapi kalau rukun tidak ada dam, rukun tidak bisa diganti dengan nyembelih kambing, dengan nyembelih unta. Rukun tidak bisa diganti dengan puasa di tanah air ataupun di Arab. Rukun tidak bisa diganti dengan uang ataupun dengan yang lainnya. Batal meninggalkan salah satu rukun haji harus diqadha tahun berikutnya. Nah, maka ucapkannya rukun ini jika berangkat, hanya aku yakin ini ngajari buaya berenang. Adanya manasiknya 8 tahun ini. Aku yakin apalagi kalau masih muda kamu mama ini doanya lapal kali dia kisal tadi. Lebih-lebih Rabbana atina ini mah jangan sampai dia tinggal Rabbana atina ini tadi.
Nah ini artinya ke Mekah itu sekali lagi yang ketiga, ke Mekah butuh ilmu. Karena sedikitnya kita itu harus mengetahui doanya apa, kelebatulah pun ziarah. Jangan sampai belanja mudah menaikkan rukunnya urusan belanja bola santai. Lah selesai rukunnya wajibnya Kang Raya ke situ belanja beli kerma muda silakan. Kita Kang Raya ke kebun Nabi beli kerma muda silakan. Aku pengen beli yang muda. Hanya baliknya yang yang muda tuh ngeripet hitam tuh lah di dalam ladi muda itu. Ini dari ilmunya. Kamu dia berilmu kita memang agak susah. Kamu baca bahasa Arabnya pun dikit-dikit pelajari. Kalau sesat mak bertanya. Ada di Indonesia cuma belum dia baca bahasa Arab tadi ya. Sebenarnya aku dia baca bahasa Arab sesat. Kelihatan bini di sana bertanya gaji marah. Dia teringat tanya arti Al-Fatihah. Ya akhi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kepakuan gimana? Kau masuk ditunjuki aku jalan yang lurus masuknya. Nah ini ada lagi kami kerma, nak beli 3 kilo dia pacak ngomongkannya. Salah saraka atir. Nyelah lah itu. Apa ini ahli? Kau tinggal, kamu semua yang 3 rakaat salah saraka atir katanya. Awalnya kau beli salah satu, tidak sebut rakaat atirnya tadi. Maksud kerma 3 rakaat, itu pasangannya. Artinya hanya begini mak, jumlah Bangladesh itu mak, lah pacak bahasa Indonesia. Aku itu kanjang di Bangladesh tuh, aku nggak camat ulu-ulu itu, ini Pak Suwarno itu kan Cikumra itu. Cara-caranya mak ini pengalaman. Nah, sedikit kita berbagi pengalaman. Kamu ke Mekah, ke Madinah atau di Jeddah, ingin gak barang, kamu inginnya, jangan pernah sampai cuka-cuka, paksanya nggak dicuka. Ini kasar laku mati di Bangladesh ini. Kamu di dunia kalau ingin menang, kita dedak saja, jangan dicuka-cuka, kecai kita buat kepacak. Nah yang kita lah cuka-cuka lebih dimakan paksanya. Ini luar biasa. Nah ini urusan kartu sunnah-sunnahnya silakan. Kamu belanja silakan. Aja jangan kuda tinggal karukun. Kamu naik karukun jangan mikir belanjaan. Jangan mikir keluarga. Anak bini di Indonesia jangan sekali-kali dilupain. Ingat kita memenuhi panggilan Allah. Anggap apa kita pakai ihram cuma 2 helai untuk laki-laki, yaitu selempang dan yang di bawahnya adalah luluk telasan ataupun sarung itu menandakan bahwa kita sudah pakai kain kafan, kain belacu. Anggap bahwa kita ini mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pemikir kau rontoh kenal kau kami sapalah kamu teh putihnya tidak kecil itu, jangan lagi mikir itu. Tidak pun lo malah padi kami itu hendak mirip, jangan lagi mikir itu. Lo manalah kantor, urusan jabatan, urusan usaha, bisnis, lo mana jangan dipikirin. Ingat kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini artinya yang ketiga tadi. Yang pertama tadi sekali lagi ke Mekah tamu Allah. Yang kedua bahwa ke Mekah itu luruskan niat. Yang ketiga apa haji tidak mabrur, haji yang didasari dengan ilmu. Kok dibaca gala, hafal gala, terti gala, hanya dikit-dikit ada ilmunya. Ini yang terakhir yang keempat, luqman haji mabrur. Haji mabrur itu tabligh kata Allah. Haji mabrur itu adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang adalah surganya Allah. Inilah kata Rasulullah. Orang ke Mekah haji yang mabrur balasannya adalah surga. Kenapa surga? Karena ke Mekah itu adalah tamu Allah. Makanya jangan benar minta didoakan. Nak minta didoakan gak jumika ke Mekah. Mereka ini adalah tamu Allah. Doanya pasti diijabah Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mabrur adalah buang tabiat, ngambil tabiat. Mabrur berasal dari kata birrun artinya mengisi sesuatu dengan kebaikan setelah membuang kejahatan. Inilah yang namanya birrun. Kalau haji yang mabrur, haji yang ada perubahan. Nah ini yang nak ijazah balik di Mekah mabrur nggak ada perubahan. Ya Rasulullah, perubahan apa yang nampak? 2 kata Rasulullah, it'amut ta'am walidul kalam. Yang pertama, yang tadinya pelit balik ke Mekah di pengakhir. Yang kedua, yang tadinya cerita kasar mulutnya habat nyakit dijemah, balik ke dia menjaga lisannya. Inilah orang yang hajinya mabrur. Nah, ini makanya ibu-ibu balik ke Mekah kalem-kalem lagian pokoknya.
artinya istilahnya itu tadi ada ciri-ciri haji mabrur dan mabrurah tadi. Nah artinya kedua hal itu ataupun kedua ciri itu ini yang khususnya ke mama atau selalu jemaah haji keberangkat tahun ini. Ayo haji mabrur, tidak banyak tentang penjelasan haji mabrur. Intinya haji mabrur seseorang yang ke Mekah sebelum berangkat dan setelah pulang ada perubahan yang lebih baik. Itulah insya Allah hajinya mabrur dan mabrurah. Nah Bapak Ibu sekalian, sesuai gak pernyataan tadi aku tadi mulai jam berapa ini tinggal tadi aku tadi mulai jam 10 tadi mulai jam 10 Mbak inilah jam 11 lebih 10. Artinya lebih daripada tadi ke setengah jam saja. Nah, oleh karena itu ikut sampai ke ini yang khususnya kapu mama dengan sanak bertua hubungan. Ayo bila aku sampaikan tadi apa manfaatnya, mari kita amalkan. Amal gak sedikit gak pendapatan dihasilkan di manasika di yayasan ini yayasan itu adalah ikhtilaf ulama banyak, ulama Syafi'i, ulama Hambali, Maliki, ketemu kali kamu di Mekah. Jangan merutu juga ibadah, di sana ada juga ibadah sampai sembahyang buka HP itu dia aneh lagi yang di sana. Sembahyang ada SMS masuk, bukanya HP sampai sembahyang tuh bacanya SMS, itulah biasa di Mekah. Jangan kita merutu, apa ini sembahyang ini, jangan. Itulah biasa. Ketemu galau bermacam-macam penjuru dunia. Kalau ada galau, Imam Maliki ada di sana, Imam Hanafi ada di sana. Hanya jangan pula balik ke Cicangkah. Basu di Mekah, di Madinah itu, apalagi Madinah, Syekh Abdul Rahman, Syekh Kudes, itulah imamnya ke, dia baca basmalah dia, basmalahnya sir, tahu-tahunya dia langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh cuma gara-gara di Mekah itu kurang apa, dia imamnya baca bismillah, balik ke Gunung Igang, dia imam dia baca bismillah lagi. Jangan dapur itu kita sedang di sana karena dia bukan mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu wilayah Irak, Imam Syafi'i itu di Mesir, Imam Syafi'i itu di daerah timur tengah bagian Mesir, pasti imamnya bismillah galu. Ama di Mekah Imam Hambali bismillahnya secara sir dikeraskan, hanya tetap dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Hambali turuti di sana. Keliling Ka'bah batal bersentuhan betina enggak gugal. Itu di Gunung Mega Imam Syafi'i. Ama di Mekah bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak batal karena kita ngikut Imam Hambali. Ama batal ngikut Imam Syafi'i di Mekah sampai pagi lusa dia balik-balik kamu di Mekah. Jangan ikut Syafi'i yang di situ dan keliling Ka'bah. Cuma lo semua rapatnya lo batal aku. Pacarnya selesai tawa kancil balik dulu tahun depan kamu belum balik masih ada sembahyang yang sama-sama tadi. Nah, ini artinya kita turuti saja. Oh di sana Imam Hambali taufik namanya karena darurat kita pindah mazhab balik ke ikuti lagi Imam Syafi'i. Nah ini oke, sedikit dapat aku sampaikan. Pasti ini namanya ceramah ini juga kurang ilmu, ini ceramah ini juga kurang pengalaman, pasti banyak nyinggung daripada benangnya. Kamu ada tersinggung, salah satu undang aku. Kamu tidak tersinggung, jangan aja aku ceramah. Hanya itu salahku pribadi, aku minta maafnya sedalam-dalamnya. Aku mohon ampun kepada Allah. Kamu itu benar, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat disuguhkan sesuai dengan batas kemampuanku. Aku masalah hajinya gambar kasar gamblang. Aku belum pernah haji bagi kakandah tadi. Hanya sekedar umroh. Memang aku jalaninya. Hanya ingat rukun umroh dia beliau wukuf di Arafahnya. Itulah perbedaannya. Kamu tawaf segala macam, semuanya saja. Hanya wukuf di Arafah dia beliau. Digahi dia wukuf di Arafah. Digahi. Hanya di situ pun digahi sekedar ngerayau saja. Hanya mau haji yang ke sana kan ngerayau batal hajinya. Nah mungkin ini dapat aku sampaikan sesuai enggak penyampaian tadi. Artinya katanya tadi minta diikhlaskan jamuan segala macam, jamuan yang dihidangkan kita minta diikhlaskan, minta diterima. Enggak jamuan yang akan dikeluarkan kebetulan bukan ya. Kamu akan berarti dia ada di jamuan lain. Kalau dia minta ya tuan rumah, kamu ada syukur, apa dia maksudnya. Hanya itu sekedar beragam saja nih. Ikan libung, ikan layang masuk di lubuk kapal, berhubung mahina siang, busung kepala lalapau. Awal ikan lagi ya, bantal ke sini itu masak kumaluan. Ini aku sampaikan, kemudian mohon maaf.
kepada Allah Subhanahu wa taala aku mohon ampun. Semoga beliau-beliau ini, keluarga besar kita ini, siapapun dia, siapapun dia, semua apapun dia, mereka yang berangkat tahun ini ke tanah suci Mekah adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat kesempatan sabar, yang belum daftar, yang mampu silakan daftar. Jangan dipedulikan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi, jangan dipedulikan. Contohnya ini yang muda ini, satu nyangkul kami, ini adalah kodrat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.